Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada hari ini bahasan terakhir kita yaitu tentang Islam dan medsos atau dalam kehidupan digital. Jadi yang dibahas dalam materi kita yang terakhir ini yaitu terkait tentang bagaimana perspektif hadis tentang bermedia sosial. Bagaimana anjuran hadis untuk kita ketika menggunakan media digital atau media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam perspektif Al-Quran itu nanti ada sendiri bahasannya di materi Islam interdisipliner. Tetapi untuk yang ini itu khusus bagaimana pandangan hadis terkait digital dan kehidupan kita di medsos. Apa yang harus dilakukan, kemudian akhlak bagaimana yang harus dimunculkan dan sejenisnya. Nah, tetapi di sini juga tidak hendak melarang tentang media sosial atau menerima kehidupan digital itu, tetapi bagaimana sikap kita terhadapnya. Dan ini dari pandangan hadis. Nah, sebelum ke hadis yang membahas tentang hal tersebut, baiknya kita mengetahui tentang bagaimana nilai kehidupan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dua hal ini, maksud saya adalah kehidupan bermedia sosial itu memiliki dua sisi, ya, sisi negatif dan juga sisi positif. Positifnya tentu kesejahteraan masyarakat dengan adanya medsos atau kehidupan digital ini semakin meningkat, ya, ditandai dengan adanya lapangan pekerjaan. Kan sekarang itu juga sudah mulai kelihatan dari sejak lama saya kira, terutama ketika COVID-19 itu banyak orang yang berjualan secara online, grup-grup yang juga di situ diisi orang yang jualan juga banyak gitu. Itu bisa dilakukan karena ada pengaruh digital, karena ada media sosial, sehingga platform tersebut bisa digunakan orang untuk mendulang rezeki. Dan dampaknya itu kalau dikerjakan secara konsisten berkelanjutan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya, dengan begitu juga bisa tercipta lapangan pekerjaan. Sekarang pekerjaan juga banyak yang melalui sistem dan platform digital kan. Jadi dengan begitu kehidupan digital memiliki dampak yang baik pada kehidupan kita. Salah satu dampaknya adalah menghasilkan uang atau menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dari digital juga, dari kehidupan media sosial itu nilai dan tata norma bisa terbentuk, ya, dari sistem yang berlaku di dalam kehidupan media sosial. Jadi ada satu hukum yang mungkin tidak tertulis, tetapi karena itu viral gitu, orang melihat kemudian orang menirunya, itu secara tak langsung sebetulnya sudah menjadi sebuah nilai bagi masyarakat, dan itu dipakai meskipun masyarakat itu tidak tahu maksud dan fungsinya untuk apa, tetapi karena itu menyenangkan, karena itu asik begitu ya, dan itu bikin ketagihan, sehingga itu menjadi norma. Secara tak sadar itu diulang-ulang oleh masyarakat. Jadi digital dan media sosial itu sudah merubah nilai kita sendiri. Entah nilainya itu ke arah positif atau ke arah negatif, itu mungkin tidak begitu perlu gitu. Ya, faktanya orang semua pakai nilai-nilai tersebut. Kemudian meningkatkan efektif dan efisiensi bekerja. Ya, sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, ketika keadaan susah menuntut seseorang untuk berada di rumah, macam kemarin COVID-19 itu, maka satu hal yang bisa digunakan agar kehidupan terus berjalan lancar itu adalah pemanfaatan digital, pemanfaatan media sosial. Kalau itu tidak ada masa-masa dulu saya, susah kalau udah begini nih. Jadi satu sisi memang Allah memberikan masalah seperti COVID kemarin itu pada saat dimana digital itu udah berkembang, pada saat media sosial itu udah muncul, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan itu dari jauh, tidak harus bertemu, tidak harus tatap muka,
sehingga pekerjaan pun menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk belajar pun ya menjadi lebih efisien karena ada media sosial ini, karena ada digital ini. Kalau ini tidak ada, waktu kita untuk kuliah bisa hilang kan. Kalau saya tidak bisa masuk, kita untuk menyelesaikan yang materi yang terlewati itu kalau tidak ada bantuan digital susah ya. Tapi kalau ini ada, sehingga itu bisa lebih sederhana dan kemudian tidak ada yang tertinggal. Itu sisi positif di antara banyak yang lain yang juga positif dalam kehidupan digital. Namun di sisi lain jangan dipungkiri kalau digital juga punya dampak yang buruk juga sebetulnya kan. Ya, disintegrasi sosial, munculnya pergolakan di daerah, itu pemicunya itu juga dari medsos, pemicunya juga dari digital, karena pemanfaatan yang tidak betul sehingga menghadirkan konfrontasi antara satu dengan yang lain, karena penyebaran informasi yang tidak betul sehingga antara satu dengan yang lain, antara satu golongan dan yang lain, antara satu negara, satu budaya, satu tempat, itu bisa terjadi pergolakan sebab banyak menyampaikan hal yang sebetulnya tidak sebenarnya ya. Ini disalurkan melalui media-media sosial itu ya. Jadi kita cenderung menerima yang datang itu tanpa kita reserve, tanpa kita filter, kita bagikan, ternyata di dalamnya punya benih perpecahan. Bisa juga menjadi bentuk perilaku konsumtif ya, karena tadi kan jualan bisa di dalam HP ya, dalam teknologi, sehingga kita tidak mau pergi ke tempat di mana kita harus belanja gitu. Dan kita pergi ke tempat belanja itu paling tidak mempengaruhi kita untuk tidak ingin berperilaku konsumtif. Tapi karena semua bisa kita dapatkan di sini, itu bisa berpengaruh gitu. Udah gitu duit ada dan juga murah harganya, sehingga itu bisa menggoda kita untuk terus membeli, terus menyediakan barang dan sejenisnya, hingga mungkin saja tidak membuat kita terkontrol. Apalagi sekarang juga sudah ada model peminjaman uang online kan, dan itu sudah banyak yang terjebak itu ya. Itu sisi dari sesuatu yang buruk ya, dari negatif dari digital itu, dari kehidupan teknologi ya. Kalau kita tidak berusaha untuk menyaringnya, kita bisa terjebak di dalam ya. Dan karena kehidupan digital itu membuat kita mudah, membuat kita efektif, tapi mirisnya satu sisi yang lain itu bisa membuat daya juang kita rendah gitu. Karena semua sudah tersedia kan di online itu, di HP. Anda misalkan presentasi, malas untuk pergi ke perpus menggali buku di situ karena sudah tersedia banyak di online itu. Sudah kita tinggal download ya, kita tinggal masukkan, tinggal sampaikan ya. Sehingga banyak juga yang ketika menyampaikan tidak paham apa yang dia sampaikan, mungkin karena perkara itu. Jadi yang penting ada, yang penting disampaikan, sehingga itu berdampak dan berpengaruh kepada ketidak ada keinginan untuk bisa lebih lagi gitu dari sisi itu, karena semuanya sudah tersedia itu ya. Semua yang sudah tersedia itu kan berimplikasi pada ketidakmauan kita untuk menciptakan kemajuan yang lain, karena ya sudah ada itu. Buat apa lagi kita melakukan sesuatu yang lain ya. Nah, ini kita tidak bisa deny dampak positif dan negatif dari digital, dari media sosial. Tinggal kita yang memilih itu mau condong kemana gitu ya. Tentu adanya sesuatu yang baru ini mestinya membuat kita juga lebih gitu kan, bukan malah membuat kita mundur ya. Nah, maka apa hubungannya dengan Islam? Kenapa harus memperhatikan itu? Jadi harus saya ulangi lagi bahwa sejak awal pertemuan kita, awal kehidupan kita bangun dari tidur sampai kita mau tidur kembali itu diatur dalam agama ini, termasuk urusan tentang kehidupan digital, kehidupan teknologi. Apalagi itu yang kadangkala itu membuat banyak perselisihan ya. Salah satunya sebabnya kan juga adalah berasal dari media sosial. Maka nilai-nilai perubahan yang ada di media sosial itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak tetap tuh. Sesuatu yang fana kalau bahasa agama itu ya. Sama seperti air yang turun ke bumi menumbuhkan tanaman,
kemudian masa kering datang, tanaman itu hilang, nanti ada hujan lagi, numbuhin tanaman lagi, ada masa kering lagi. Itu begitu. Kehidupan dunia ini terganti, tidak akan tetap, tidak akan konsisten. Kehidupan digital dan medsos itu juga tidak akan tetap begitu. Akan selalu ada perubahan. Nah, kalau kita betul meyakini perubahan itu bakal terjadi, maka proporsional harusnya menggunakan media digital dan bermedsos. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai yang negatifnya itu lebih dominan daripada yang positifnya. Ya, karena kehidupan digital itu seperti materi yang kita pegang itu akan membuat kita bosan. Ya, ini HP saya itu sekarang sudah banyak retak-retak, pecah-pecah. Dulu waktu beli, wah saya jaga betul ini supaya nggak rusak. Debu pun nggak boleh ada di sini. Ini sudah lama. Akhirnya kita juga tidak begitu tertarik lagi, disimpan saja gitu. Pegang ya asal-asal saja gitu. Itu karena konsep panah itu. Ya, ini kan benda HP. Ini dampak dari hasil dari kehidupan digital. Di dalamnya adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk bermediasi dalam kehidupan sosial gitu. Dan nanti itu akan terganti lagi. Dulu masa saya nggak ada HP mocel begini. HP-nya masih dipencet itu, nggak ada touchscreen. Sekarang udah begitu. Entah ke depan itu mungkin bukan pakai tangan juga, tapi pakai pikiran, pakai mata misalkan. Kan bisa saja. Karena selama ini kita melihat banyak sekali perubahan. Nah, ini harusnya disadari oleh kita. Ini digital yang kita rasakan sekarang bukan segalanya. Ya, dia akan terus berubah. Dan perubahannya itu ke arah negatif dan ke arah positif. Nah, perubahannya itu harus kita hadapi. Ya. Lalu kita ambil mana yang positif dari setiap perubahan-perubahan itu. Ya. Maka di ayat yang ini, Fatir 5 ayat 5, jangan sampai itu membuat kita tidak berdaya. Ya media sosial, ya HP kita, ya teknologi yang kita pegang. Jangan sampai membuat kita lengah, gitu. Membuat kita berlebihan kepada HP itu. Ya, jangan tiap hari hidup kita habis di HP itu. Jangan, harus diseimbangkan. Ya, bukan jangan juga Anda tidak memiliki ini. Ya sekarang perlulah memiliki handphone ya untuk komunikasi satu dengan yang lain dan sejenisnya. Karena seperti tadi di awal kita nggak bisa pungkiri manfaatnya juga ada. Ya, tetapi harus hati-hati dan bijak mempergunakannya. Karena kalau tidak kita bisa terjebak pada sesuatu yang bisa merugikan kita. Nah, di dalam hadis, sekarang kita masuk ke dalam anjuran hadis sendiri kepada setiap kita untuk menggunakan media sosial dalam kehidupan digital. Ada 3 pesan Nabi disampaikan pada kita, yaitu sarsarun, ya. Kemudian mutasyaddidun dan mutafahikun. Apa ketiga hal ini? Yaitu orang yang mengkritik sesuatu tanpa menggunakan pertimbangan bijak dan fakta. Di medsos banyak begitu. Ya. Sebetulnya itu bukan gambar atau situasi di mana sesuatu itu harus dikritik, tapi dia sampaikan itu di media sosialnya. Itu gambar orang lain yang dia edit. Ya, ini namanya sarsarun, nggak ada faktanya yang sebenarnya itu. Nggak ada pertimbangan bijak di situ, bahkan tidak perlu untuk disampaikan. Ya, dengan begitu dia sudah mutasyadidun, sembrono. Ya, kita kan di sini info apapun ada di situ sebarkan kan. Tanpa kita tahu sendiri itu info apa, itu perlu nggak kita sampaikan itu. Nah, anjuran ini menyuruh kita untuk hati-hati agar kita tidak terjebak pada sifat yang terakhir, mutafahikun, menjadi sombong. Ya. Sumber kesombongan itu banyak. HP kita bisa jadi sumber kesombongan. Apa yang kita share itu bisa menjadi sumber kesombongan juga. Apa yang kita mikiri dari materi bisa jadi sumber kesombongan. Kehidupan digital bisa membuat kita sombong. Karena Anda berekspresi di situ, Anda menyampaikan pikiran Anda, menyampaikan diri Anda siapa, menyampaikan foto Anda yang bagus di situ kan. Itu bisa membuat Anda merasa sombong karena bisa saja menganggap memang saya yang paling gitu. Yang lain tidak ada, bisa saja kan begitu. Kemudian yang lain adalah bahwa bicara baik itu bagian dari keimanan. Ya, Nabi bersabda, kalau Anda lihat hadisnya ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut.
bicara yang baik di media sosial itu, ya. Atau diam saja, ya. Jangan nyebarin sesuatu yang Anda tidak ngerti apa itu, Anda sebarkan saja. Ini konsep pertama. Ngomong yang baik itu tanda iman. Gak usah jauh-jauh mengertikan iman, omong baik aja, atau Anda diam. Ini cukup jelas saya kira. Ini didukung dengan yang lain, yaitu tidak menyakiti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Jangan menyakiti sesamanya. Ya, untuk dijaga itu ketika bermedia sosial, omongan dan sikap, agar kita tidak terjebak pada keributan yang tidak perlu. Ya. Itu poin pertama yang penting ketika bermedia sosial. Jaga kalimat, ya. Jaga kata-kata, jangan menyakiti. Kalau tidak mampu berbicara baik, ya diam sajalah. Kemudian yang kedua, anjuran hadis menyuruh kita dalam bermedsos itu adalah jauhi yang tidak ada maslahatnya buat kita. Ya. Jadi di hadis ini disebutkan min husni islamil mar'i antarkuhu malayaknihi. Ya. Jadi salah satu sifat atau kebaikan agama seseorang itu meninggalkan sesuatu yang nggak penting baginya. Di medsos banyak yang penting, banyak yang nggak penting. Yang tidak penting itu hilangkan. Sama dengan file formnya apa, kalau tidak penting ya nggak usah di-download. Dan yang penting itu jangan berdasar pertimbangan kita aja buat kita senang-senang, tapi manfaatnya buat kita apa untuk jangka panjang. Itu bisa membuat kita lebih baik nggak perilaku? Bisa membuat kita lebih pinter nggak? Bisa membuat kita ke orang lain lebih bagus nggak? Nah itu mestinya yang harus dilihat sebagai nilai manfaat itu. Bukan untuk buat senang-senang aja, nggak gitu. Ya, kalau cuma untuk begitu mah gampang. Ya, hal yang buruk pun bisa membuat kita senang, tapi tentu bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian yang lain adalah menunjukkan pada yang positif. Ketika bermedsos, arahkan pada hal-hal positif, jangan pada hal yang negatif. Karena setiap yang baik itu sedekah. Ini hadisnya. Ya, dari Abu Hurairah dan juga dari Ibnu Abbas, al-kalimah thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik sendiri itu adalah sedekah. Ya, bahkan di tempat yang lain, di hadis yang lain, ya. Di hadis ini disebutkan bahwa Anda diam, tidak melakukan kejelekan, cuma tidur aja, itu juga sedekah. Sedekah ini banyak dalam agama kita. Ya, medsos itu harus dipahami sesuatu yang kita gunakan untuk bersedekah. Kalimat yang baik yang Anda sampaikan di medsos itu sedekah, nasihat yang bagus sedekah, status yang bagus sedekah. Itu jadi medsosnya benar tuh. Semua yang kita kerjakan kan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau di situ banyak keributan dan fitnah, kita juga akan rugi sendiri, malah dosa. Maka untuk menghindari itu, lakukan segala hal positif di medsos itu untuk mendapatkan nilai-nilai sedekah tersebut. Ya, jadi tentu harus menunjukkan yang positif kan di sini, karena itu juga dianggap sebagai sebuah sedekah. Ya, ini masih sama. Kemudian kenapa harus melakukan sedekah itu atau menyuruh orang pada hal yang baik di dalam bermedia sosial? Sebab Rasul bersabda, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia juga dapat pahala kebaikannya. Ya. Ini kalau hadis-hadis ini dipahami oleh orang yang sering bermedsos, saya kira dia akan hati-hati ketika bermedia sosial dan isinya itu adalah sesuatu yang positif. Karena bukan cuma untuk urusan bagaimana dia berhubungan sosial dengan orang lain, tetapi ini juga urusannya setelah dia mati. Dia mewariskan sesuatu yang bagus kepada setiap manusia. Ini pemikiran tingkat tinggi, tidak semua orang bisa melakukan. Kita bisa pelan-pelan, ya. Kan juga kita langsung berubah juga nggak mungkin kan. Jadi sedikit-sedikit lah. Itu ada 1-2 status atau kalimat yang isinya itu nilainya itu sedekah. Ya, nilai sedekah itu bukan selalu melulu berarti kita harus ngomong akhirat Pak. Ya nggak mesti gitu juga itu. Tapi nilai yang baik lah, nasihat yang positif pada orang lain untuk dia semangat itu juga adalah sedekah. Nah, ini yang terakhir, dalam bermedsos untuk tidak melupakan malu. Ya, dijaga malunya. Ya. Kalau Anda tidak tahu malu, Anda akan nunjukin ekspresi Anda dengan tidak wajar. Tuh. Ya,
segala misalkan aurat ditunjukkan, omongan yang buruk ditunjukkan, gambar-gambar yang nggak bagus ditunjukkan, ya karena udah nggak punya rasa malu gitu. Dalam bermedsos itu perlu itu yang namanya ada rasa malu. Ini saya perlu nggak sih nunjukin foto begini? Ini perlu nggak sih saya joget-joget kayak gini? Ya harus dilihat sisi manfaatnya karena itu dilihat orang. Ya sekarang kan kita tidak peduli dengan itu, yang penting orang lihat nge-like gitu. Banyak duit itu kan kehidupan materialis yang udah menjebak kita sebetulnya. Dan kita biasa-biasa aja dengan itu. Itu sedikit-sedikit diam-diam mengarahkan Anda pada sesuatu yang negatif ya. Anda dibiarkan untuk tidak melihat yang positif. Jadi HP ini diarahkan itu hanya untuk bagaimana Anda cuma ngasihin duit, materi-materi itu aja. Sampai mengorbankan prinsip, mengorbankan kepribadian, mengorbankan nilai positif yang Anda bangun. Ya karena kita tidak punya rasa malu. Dan itu mesti dijaga. Maka di hadis terakhir itu Nabi menyebutkan ada orang yang tidak punya rasa malu, sehingga dia menyebutkan in lam tastahi pas nama sita. Kalau memang kamu nggak tahu malu ya sudahlah, kerjakan semau kamu itu. Kalau nggak bisa dibilangin soal ini ya. Jadi ini anjuran-anjuran penting bagi kita dalam kehidupan digital, dalam kehidupan bermedia sosial. Ingat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini pasti mintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati itu. Kalau mikirin akhirat terlalu berat, pikirin keluarga kita, diri kita gitu ya. Jangan melakukan hal yang bisa dampaknya merugikan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain ya. Tapi di satu waktu kita nggak bisa juga langsung berubah. Jadi pelan lah, dikit-dikit ya, dimulai mungkin bikin status yang positif dan sejenisnya. Kalaupun harus menunjukkan ekspresi dari diri dengan foto dan sikap di medsos, arahkanlah pada hal yang baik dan manfaat untuk orang lain. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Ini pertemuan terakhir, jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan di kelas lagi ataupun online. Jadi saya hanya menunggu hafalan dan juga tugas pertemuan ke-13 yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, saya kira ini. Terima kasih. Syukron. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.